Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tutorial tentang pembuatan media pembelajaran interaktif yang terbuat dari Canva. Pertama-tama kita masuk ke Google dulu, Chrome, kemudian ketikkan Canva, masuk di aplikasi Canva. Nah, lalu di sebelah kiri ini ada menu template, kemudian ketikkan sesuai tema yang ingin digunakan. Di sini saya menggunakan tema lingkungan sekolah. Nah, saya pilih yang ini pertama, kemudian tekan sesuaikan template ini. Nah, di sini ada beberapa slide. Kita sesuaikan saja apa yang akan kita gunakan untuk mendesain kuis media interaktif ini. Di sini saya membuat judul kuis tebak profesi. Nah, ini tulisannya kita atur agar bisa terlihat sesuai dengan template. Nah, untuk tulisan dan gambar-gambar yang tidak dibutuhkan boleh dihapus, menyesuaikan dengan desain yang kita inginkan. Nah, di sini saya mencari elemen berupa profesi. Di sini terdapat banyak macam-macam profesi. Nah, saya pilih gambar ini lalu kita sesuaikan. Nah, jadi seperti ini. Kemudian untuk di slide pertama kita mencari sebuah button yang bertuliskan fly untuk digunakan dalam permainan kuis tebak profesi. Kita letakkan, sesuaikan ukurannya. Nah, kemudian di slide selanjutnya, slide 2, ini kita hapus elemen-elemen yang tidak dibutuhkan. Nah, di slide kedua ini untuk berisikan pertanyaan-pertanyaan kuis media interaktif kita. Di sini saya mencari elemen papan. Nah, bisa dipilih papan-papan yang cocok digunakan di slide ini. Nah, contohnya saya gunakan ini. Kita sesuaikan ukuran-ukurannya. Lalu tambahkan kotak teks untuk meneruskan pertanyaan untuk tebak profesi. Contoh soal pertama, siapakah yang memakai jas putih dan membantu orang yang sakit? Nah, kita atur tulisannya. Nah, ini kita cari elemen lagi. Kita ketikkan button untuk menyiapkan jawaban dari soal tersebut. Nah, saya memilih button ini dan kita sesuaikan ukurannya. Lalu kita duplikat. Saya membuat jawaban 3. Ada 3 pilihan jawaban.
Nah, kemudian untuk elemen ini, button ini, saya gunakan untuk menulis nomor soal. Jadi, di slide ini adalah menandakan bahwa ini adalah soal nomor 1. Kita duplikat teksnya, kita ganti menjadi soal 1. Oke, sekarang menamai button yang nomor kuning untuk jawabannya. Kita salin, kita duplikat. Di sini yang pertama polisi. Kita letakkan di button, kemudian kita duplikat lagi, sesuaikan. Kemudian ini pilihan dokter. Kita duplikat lagi. Dan button ini adalah pilihan untuk sopir. Nah, jadi nanti para siswa diminta untuk menjawab dari persoalan kuis ini. Siapakah yang memakai jas putih dan membantu orang yang sakit? Maka jawabannya adalah dokter. Oke, selanjutnya di slide ketiga, ini adalah untuk pilihan jawaban yang tepat. Jika nanti siswa bisa menjawab dengan tepat, maka akan tertuju pada slide nomor 3 ini. Kita hapuskan dulu elemen-elemen yang tidak dibutuhkan. Kita sesuaikan seperti awal. Nah, jadi seperti ini. Dan ini judulnya saya ganti menjadi jawabanmu benar. Kemudian kita cari elemen gambar dokter, karena jawaban dari kuis tadi adalah dokter. Nah, saya pilih gambar ini. Kita sesuaikan. Kemudian kita tambahkan elemen konfeti. Dan diklik menu ini, kemudian bawah kita centang beranimasi agar konfetinya bisa bergerak seperti ini. Konfeti ini tujuannya agar tampilannya terlihat lebih meriah. Nah, ini selanjutnya slide nomor 4 digunakan untuk slide jika siswa memilih jawaban yang salah. Kita hapus-hapus elemen yang tidak dibutuhkan, dan ini kita ganti judulnya menjadi jawabanmu salah. Kemudian kita cari elemen sedih. Nah, saya pilih ini. Kemudian disesuaikan. Kemudian tambah lagi elemen salah. Nah, ini ada tanda silang. Kita gunakan. Sesuaikan tempatnya. Nah, bisa diletakkan seperti ini. Kembali lagi di slide halaman 3, kita kasih button
kita kasih elemen button tanda panah ini. Tujuannya itu untuk jika ditekan bisa beralih ke soal nomor 2. Nah, untuk di slide ini kita kasih gambar button ini, panah kembali. Jika siswa salah, maka akan tertuju pada slide nomor 2, halaman 2, yakni soal yang nomor 1 tadi. Nah, di elemen ini saya akan menghias dengan elemen hewan. Kita filter beranimasi. Nah, saya pilih hewan burung ini, contoh. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat kuis soal nomor 2. Nah, dari slide ini kita bisa duplikat halaman. Kita tarik, kita pindah ke halaman nomor 5. Kita ganti soal menjadi soal nomor 2. Dan ini kita ganti soal siapa yang menanam padi dan sayur di sawah atau kebun. Oke. Nah, untuk jawabannya ini kita ubah juga. Ini menjadi petani dan ini menjadi nelayan. Kemudian ini kita ubah jadi guru. Nah, selanjutnya kita juga akan duplikat halaman ini. Kita geser. Kita ganti elemen gambar ini menjadi sesuai dengan jawaban dari ini. Siapa yang menanam padi dan sayur di sawah atau kebun? Maka jawabannya adalah petani. Jadi kita akan mencari gambar petani. Nah, saya pilih gambar ini. Dan di slide ini kita juga duplikatkan halaman. Kita geser juga. Nah, sekarang kita buatkan untuk halaman soal selanjutnya, soal ketiga kita duplikat, kemudian kita ganti soal nomor 3. Dan pertanyaan ini kita ganti. Siapa yang bekerja di sekolah dan mengajarkan kita membaca dan menulis. Oke. Nah, jawabannya kan adalah guru. Ini kita ganti menjadi dokter. Kemudian yang ini kita ganti menjadi perawat. Seperti awal tadi, kita siapkan slide jawaban benar dan slide jawaban salah. Kita duplikat halamannya. Nah, ini gambarnya kita ganti menjadi elemen gambar guru. Nah, saya pilih gambar ini. Kita sesuaikan. Oke, selanjutnya untuk slide-slide ini kita hapus karena tidak kita gunakan. Nah, sekarang kita tekan play button ini, klik kanan, kemudian kita klik tautan. Nah, kita pilih tautan halaman nomor 2. Tujuannya adalah agar
ketika kita mengetik play, nanti akan otomatis pindah ke halaman nomor 2. Dan kemudian sekarang slide halaman 2, button ini klik kanan, tautan, kita tautkan di slide nomor 4 karena ini bukan jawaban dari soal nomor 1. Jawabannya adalah dokter. Nah, ini kita tautkan, pilih halaman nomor 3, dan untuk sopir kita tautkan di halaman nomor 4. Nah, di slide untuk yang jawaban benar ini, tanda panah kita tautkan untuk menuju ke soal selanjutnya, yakni halaman 5. Kemudian di halaman 4, panah kembali akan kita tautkan di slide halaman nomor 2 karena peserta didik akan menjawab ulang jika jawabannya salah. Nah, untuk soal nomor 2 dan seterusnya ini juga sama seperti nomor 1. Kita tautkan, kemudian kita sesuaikan jawaban yang benar dan jawaban yang salah. Nah, untuk slide jawaban yang terakhir, ini kita buat slide baru lagi untuk menandakan jika kuis sudah berakhir. Saya cari animasi-animasi gambar agar terlihat mewah. Dan saya tambahkan konfeti juga. Lalu saya tambahkan elemen tepuk tangan. Nah, untuk tombol panah ini kita tautkan di halaman slide nomor 11. Oke, sudah. Dan ini untuk slide kembali di pertanyaan sebelumnya. Slide nomor 8. Sekarang kembali lagi di halaman awal, kita akan memberikan suara-suara, efek-efek suara dan musik. Kita klik unggahan, kemudian audio. Nah, sebelumnya kita harus sudah mendownload suara-suara ini. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian di slide jawaban benar kita kasih efek suara ini. Dan di jawaban yang salah, kita kasih efek suara ini.
Begitu juga dengan slide selanjutnya. Nah, untuk di slide ini kita beri suara ini dan suara ini. Oke, sudah selesai. Sekarang coba kita lihat tampilannya. Nah, muncul suaranya jadi seperti ini. Sekarang kita coba soal nomor 1. Siapakah yang memakai jas putih dan membantu orang yang sakit? Jawabannya adalah dokter. Nah, ini benar, jawabannya maka seperti ini. Nah, jika siswa menjawab jawaban yang salah, maka akan tertuju di slide halaman ini. Kita next, tanda panah selanjutnya. Soal nomor 2, siapa yang menanam padi dan sayur di sawah atau kebun? Nah, jawabannya adalah petani. Otomatis kita akan tertuju di slide ini. Kita next, tanda panah selanjutnya. Soal nomor 3, siapa yang bekerja di sekolah dan mengajarkan kita membaca dan menulis? Jawabannya adalah guru. Nah, kita otomatis masuk ke dalam halaman ini. Kita next, panah selanjutnya, maka akan menandakan kuis sudah berakhir. Nah, sekian tutorial video media pembelajaran interaktif dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurang jelas dalam menyampaikan penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.